Pemerintah merampungkan finalisasi Perpres Ojek Online. Program Magang Hub berlanjut, pemerintah menyiapkan anggaran 4,14 triliun rupiah. Polda Metro Jaya melakukan ekshumasi jasad Sutrimo. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga akhir pekan Anda penuh semangat dan juga kebahagiaan. Weekly Report kembali hadir menemani waktu santai Anda dengan berbagai rangkuman informasi pilihan yang telah kami himpun selama sepekan terakhir. Ada apa saja di Weekly Report kali ini? Berikut informasinya untuk Anda. Informasi pertama di Weekly Report pekan ini, pemirsa, pemerintah hampir merampungkan seluruh substansi dalam peraturan Presiden mengenai ojek online. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut rapat koordinasi digelar memfinalisasi aturan tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan substansi dalam peraturan Presiden tentang ojek online saat ini memasuki tahap finalisasi. Pemerintah telah merumuskan sejumlah substansi utama yang akan dimuat dalam Perpres Ojek Online. Namun masih terdapat sejumlah formula perlu disesuaikan dengan perkembangan pola bisnis layanan transportasi. Penyempurnaan formula dilakukan agar implementasi kebijakan bisa mengantisipasi berbagai kondisi yang muncul di lapangan. Meski demikian, Prasetyo memastikan penyesuaian tersebut tidak akan mengubah substansi utama aturan. Hal ini disampaikan Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Selasa 11 Agustus 2026. Prasetyo mengatakan Perpres Ojol nantinya akan ditandatangani Prasetyo mengatakan Perpres Ojol nantinya akan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Namun Prasetyo belum menyampaikan waktu pasti penandatanganan maupun peresmian aturan tersebut. Kita rapat koordinasi kembali untuk memfinalisasi mengenai Perpres Ojol. Hampir seluruh hal-hal substantif prinsip sudah berhasil kita rumuskan. Namun memang ada beberapa formula karena ada update ya mengenai pola bisnis terhadap jasa layanan transportasi yang kami mohon waktu. Tapi itu tidak akan mengganggu secara substansi, hanya formulanya mau kita lengkapi supaya begitu nanti diterapkan tidak ada yang miss untuk beberapa case, karena pola bisnisnya kan ternyata setelah dipelajari banyak juga di situ polanya. Harus kita siapkan. Ya. Sebelum 17 Agustus. Kalau secara substansi sebenarnya sudah final ya. Tapi kalau secara resminya kan tentu nanti ya menunggu secara resmi Presiden menandatangani Kepresnya. Tapi saudara-saudara juga boleh cek bahwa Di sisi lain, Prasetyo menegaskan potongan aplikasi bagi pengemudi ojol senilai 8% sudah diberlakukan. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemerintah berkolaborasi memberikan perlindungan kepada para pekerja informal di sektor persampahan di Indonesia. Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan perlindungan ketenagakerjaan kepada 4.000 pekerja pemilih sampah di TPST Bantar Gebang. Upaya meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan pekerja sektor informal terus dilakukan. Pemerintah melalui kolaborasi Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan perlindungan kepada pekerja informal persampahan Indonesia. Kegiatan di Refuse Derived Fuel atau RDF Plan, Rorotan, Jakarta Utara menjadi momentum penting memperkuat perhatian negara terhadap pekerja informal yang selama ini memiliki peran besar dalam pengelolaan sampah. Pada Senin 10 Agustus 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan program perlindungan sosial bagi pekerjaan informal merupakan bentuk nyata dan perlu mendapatkan perhatian lebih baik lagi dari pemerintah. Pramono menyebut sejak 2017, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengalokasikan anggaran memberikan bantuan perlindungan ketenagakerjaan kepada 4.000 pekerja pemilah sampah di TPST Bantar Gebang. Pemerintah DKI Jakarta telah bekerja sama dan ada sejumlah 4.000 pemulung yang ada di Bantar Gebang yang kita daftarkan, dan sebenarnya sudah dari tahun 2017 yang lalu.
Yang terakhir di tahun 2026 kemarin kurang lebih kita mengeluarkan ininya sekitar 806 juta rupiah. Tetapi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini program yang digagas oleh Bapak Menteri Lingkungan Hidup menurut saya adalah program yang sangat genuine karena akan memberikan perlindungan kepada para pekerja, dan tadi oleh Bapak Menteri Tenaga Kerja juga disampaikan akan ada PP yang sudah mengatur bahwa diskonnya 50%. Sehingga dengan demikian ini dari hulu sampai hilir hal yang menyangkut ketenaga kerjaan yang ada di sektor pemulung persampahan baik di Jakarta, dan ini bisa menjadi role model di daerah-daerah lain untuk bisa dilakukan. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yasierli, mengapresiasi ada kolaborasi ini karena bagi pekerja formal maupun informal bisa bekerja dengan aman dan mendapatkan perlindungan sosial. Menaker menyebut pekerja informal akan mendapatkan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebesar 50%, sehingga pekerja cukup membayar Rp8.400 per bulan dari Rp16.800. Dan alhamdulillah sebenarnya sudah ada PP nomor 50 tahun 2025, bagaimana Pak Presiden sangat concern dan memberikan diskon sebesar 50% JKK dan JKM. JKK itu jaminan kecelakaan kerja, JKM jaminan kematian. 16.800 per orang, didiskon lagi 50%. Dan terima kasih, ternyata sebagian dari mereka sudah di-cover oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Semoga ini bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain dan juga bisa ditingkatkan lebih banyak lagi teman-teman kita yang penyelamat lingkungan, pahlawan lingkungan, pekerja pemilah sampah, mereka mendapatkan jaminan terkait dengan jaminan sosialnya. Dalam kesempatan ini, RDF Plain Rorotan melakukan open house mengenai bagaimana fasilitas pengelolaan sampah yang ada. Teknologi RDF merupakan salah satu pendekatan dalam pengelolaan sampah yang bertujuan mengelola sampah menjadi bahan bakar alternatif memiliki nilai guna. RDF Plain Rorotan diharapkan bisa menjadi bagian transformasi sistem pengelolaan sampah di Jakarta, terutama mengurangi ketergantungan terhadap metode pembuangan akhir. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemerintah akan mempercepat proses balik nama sertifikat tanah maksimal selesai dalam waktu 10 hari. Kebijakan ini akan mulai diterapkan pada 17 Agustus 2026 yang bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Maka akan terjadi peralihan hak. Misal Pak Mendagri beli tanah dan... Pemerintah terus mendorong percepatan layanan pertanahan, salah satunya dengan memangkas waktu proses peralihan hak atau balik nama sertifikat tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menargetkan layanan balik nama sertifikat tanah maksimal selesai dalam waktu 10 hari, mulai 17 Agustus 2026. Hal ini disampaikan Nusron usai menghadiri rapat bersama Menteri Dalam Negeri terkait sinkronisasi layanan BPHTB di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat pada Senin 10 Agustus 2026. Bahwa mulai tanggal 17 Agustus tahun ini, tahun 2026, sebagai bentuk kado Indonesia Merdeka, kami akan melaunching pelayanan peralihan hak atau balik nama lah kalau gampangnya bilang, tanah yang semula belum terukur kapan selesainya, akan kami launching bahwa pelayanan peralihan hak maksimal 10 hari mulai 17 Agustus untuk tahap pertama di 17 kabupaten kota, tahap pertama. Kemudian seminggu kemudian tanggal 24 Agustus kemudian akan nambah 24 kabupaten kota, sehingga di bulan ini ada 41 kabupaten kota. Nusron menyebut program ini akan mencakup 41 kabupaten dan kota. Jumlah layanan pertanahan tercakup mendekati 50% dari total pelayanan. Menurut Nusron, salah satu kendala memperlambat proses balik nama adalah verifikasi atau validasi pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB di masing-masing pemerintah daerah. Untuk mempercepat proses tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang bersama dengan Kementerian Dalam Negeri melakukan sinkronisasi layanan BPHTB dan layanan pertanahan. Integrasi data perpajakan dan juga pertanahan dilakukan agar proses verifikasi bisa berlangsung lebih cepat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut sejumlah kendala masih ditemukan di daerah, diantaranya tak terintegrasi data, belum adanya data standarisasi, keterbatasan sumber daya manusia, hingga kendala jaringan internet. Tadi membahas mengenai masalah kerjasama antara Kemendagri dengan Kementerian ATR BPN sudah tertangani tadi MOU-nya menjadi payung hukum bagi kerjasama antara Pemda, karena BPHTB, bea perolehan hak atas tanah bangunan, itulah retribusi tingkat kabupaten kota dalam rangka pembuatan sertifikat. Nilainya itu 5% dari nilai jual objek pajak. Nah ini ada yang melibatkan kewenangan dari Pemda, termasuk penentuan NJOP dan prosesnya sampai terbit BPHTB. Nah BPHTB ini baru setelah terbit akan menjadi dasar untuk menerbitkan sertifikat yang menjadi kewenangan Kementerian ATR BPN. Melalui kerjasama kedua kementerian, pemerintah mendorong pemerintah daerah dan kantor pertanahan di tingkat kabupaten dan kota segera bersinergi. Langkah ini diharapkan bisa menyelesaikan berbagai kendala dalam proses penerbitan BPHTB, sehingga proses balik nama dan penertiban sertifikat tanah dapat berlangsung lebih cepat. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Badan Narkotika Nasional bersama dengan 3 kementerian memperkuat sinergi rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Kerjasama ini mencakup rehabilitasi medis dan juga sosial hingga pendampingan pasca rehabilitasi agar para penyintas bisa kembali mandiri dan juga berkontribusi di masyarakat. Badan Narkotika Nasional bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman di PPSDM BNN Lido Bogor, Jawa Barat pada Selasa 11 Agustus 2026. Kerjasama ini menjadi langkah pemerintah dalam memperkuat penanganan korban penyalahgunaan narkotika dari tahap rehabilitasi hingga pasca rehabilitasi. Ruang lingkup kerjasama meliputi rehabilitasi medis dan sosial, pertukaran serta pemanfaatan data dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nah sekarang orang-orang ini di mana dirawatnya? Di penjara. Akibatnya penjaranya nggak cukup karena cuma 270.000 kan, penjara itu 532 lapas itu. Mau masuk rumah sakit dan rumah sakit cuma 350-400 ribu. Jadi sekarang terima kasih Kepala BNN yang mengorkestrasi kata Pak Benson. Pemerintah juga menyiapkan pelatihan keterampilan serta layanan ketenagakerjaan bagi penyintas setelah menyelesaikan proses rehabilitasi. Konstitusi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, semua warga negara. Dan pada hari ini kita hadir untuk teman-teman kita, korban nafsa atau penyintas perceraian, dan kita ingin mereka juga diberikan kesempatan dan mereka bisa mandiri, mereka bisa juga kemudian memberikan harapan kepada keluarganya kembali. Upaya ini diharapkan dapat membuka kesempatan bagi para penyintas untuk mendapatkan keterampilan dan juga akses pekerjaan. Jadi sekarang ini ada namanya DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Data Sosial Ekonomi Nasional, DTSEN, yang mengelola tunggal BPS. Sementara kementerian lembaga yang lain membantu pemutakhiran, termasuk pemerintah daerah. Nah, data-data yang nanti masuk di sana semua datanya. Ya tentu nanti dikoordinasikan. Kepala BNN Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto menyebut kolaborasi lintas kementerian ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam penanganan permasalahan narkotika secara menyeluruh. Sesuai dengan amanat Asacita Bapak Presiden yang ke-7, bagaimana upaya pencegahan hingga pemberantasan kita lakukan, tentunya BNN tidak bisa hadir sendiri dalam hal ini. Saya terima kasih kepada Pak Menkes, Pak Menkos, dan Menaktor yang selama ini sudah luar biasa memberikan dukungan pada kami. Namun hari ini juga kita telah memperkuat atau menguatkan kembali dengan dibentuknya MOU kerjasama dan nanti akan ditindaklanjuti dengan PKS. Melalui sinergi ini, para korban penyalahgunaan narkotika diharapkan bisa pulih kembali, mandiri, dan berkontribusi positif di tengah masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Ya, pemirsa, program pemagangan nasional atau Magang Hub ini dinilai mampu menjembatani kebutuhan tenaga kerja dengan dunia industri. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly ini menyebut 40 hingga 60% peserta berpotensi direkrut setelah menyelesaikan program magang. Sesuai kebutuhan organisasi dan dunia kerja. Program pemagangan nasional atau Magang Hub menjadi salah satu upaya pemerintah menekan angka pengangguran. Melalui program ini, para peserta mendapatkan pelatihan dan keterampilan spesifik sesuai dengan kebutuhan industri. Program magang berlangsung selama 6 bulan di perusahaan mitra sehingga peserta mendapatkan pengalaman kerja secara langsung. Tinggi penyerapan alumni Magang Hub menjadi indikator efektivitas program dalam memperkuat link and match antara pencari kerja dan dunia industri. Sejumlah peserta bahkan langsung direkrut menjadi karyawan setelah menyelesaikan program magang. 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off. Nanti juga akan ada program-program pembekalan soft skill secara online untuk mereka. Itu sebagai pengantar dari saya. Hasil program magang tahun sebelumnya menunjukkan tingkat penyerapan yang signifikan. Dari 100.000 peserta, sekitar 30 hingga 40% langsung bekerja setelah program berakhir. Jadi program tahun lalu itu 100.000, sekarang 150.000 yang diterima, gitu ya. Tentunya harapan kita ke depan semakin banyak, dan yang paling penting apa? Makin program ini makin diketahui publik dan diketahui perusahaan manfaatnya, kita harapkan adik-adik yang magang ini semakin besar yang setelah magang 6 bulan dia langsung bekerja, gitu ya. Kemudian buktinya apa? Tahun lalu mungkin kita tidak terlalu prediksi bahwa hampir 40% yang magang itu langsung bekerja. Nah, tapi faktanya program ini diharapkan tidak hanya membuka akses pekerjaan bagi masyarakat, tetapi juga membantu industri mendapatkan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Selain itu, meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Muhalko Pandi, Berita Nasional TV. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggelar bakti sosial. Kegiatan berupa pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga servis oli gratis yang digelar bagi masyarakat dan juga komunitas ojek online di sekitar kawasan bandara. Berbagai layanan gratis dihadirkan Polresta Bandara Soekarno-Hatta dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia pada Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan digelar di area Transit Oriented Development atau TOD M1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan terbuka bagi masyarakat serta komunitas ojol. Warga dapat memanfaatkan pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kesehatan umum hingga konsultasi dengan dokter. Hasil pemeriksaan juga menjadi dasar pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan dan arahan tenaga medis. Selain layanan kesehatan, kegiatan diisi donor darah sukarela, serta servis atau ganti oli gratis bagi komunitas ojol yang memenuhi persyaratan. Bakti kesehatan, bakti sosial, servis oli gratis, serta donor darah, yang mana kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya sangat berjalan dengan lancar, ya berkat satu sama lain kita saling mendukung. Jadi saya apresiasi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ya hubungan kebersamaan kita, satu kesatuan, bagian Polri itu juga bagian daripada masyarakat, kan begitu harapannya. Bakti sosial ini terlaksana melalui sinergi Polresta Bandara Soekarno-Hatta dengan Palang Merah Indonesia serta jajaran pejabat utama Polresta Bandara Soekarno-Hatta.
Melalui kegiatan ini, Polresta Bandara Soekarno-Hatta berharap momentum kemerdekaan tidak hanya diperingati secara seremonial, namun juga diisi dengan aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari Tangerang, Banten, Murja Platu Mairisa, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, ini semangat menuntut ilmu ditunjukkan puluhan siswa SDN pada Hayu 2, Kabupaten Pandeglang, Banten. Putus jembatan penghubung membuat para siswa terpaksa menyeberangi sungai demi bisa sampai ke sekolah. Pak, pegangin. Sini tangannya. Dek, sama mama, Dek. Beginilah perjuangan para siswa SDN Padahayu 2, Desa Padahayu, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Banten, saat berangkat ke sekolah pada Selasa 11 Agustus 2026. Mereka harus melepas sepatu, kemudian menyeberangi Sungai Cipunten Agung yang memiliki panjang sekitar 26 meter. Aktivitas ini terpaksa dilakukan karena jembatan penghubung utama telah putus setelah diterjang arus sungai yang deras. Kondisi ini membuat akses siswa menuju sekolah menjadi penuh risiko, terutama saat debit air sungai meningkat. Orang tua siswa menerangkan jika debit air sungai meningkat, anak-anak terpaksa tidak bersekolah. Mereka hanya bisa mengerjakan tugas dari rumah karena jalur alternatif dinilai terlalu jauh. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan agar akses pendidikan dan keselamatan anak-anak bisa terjamin. Sungai ini tiap hari kayak gini? Iya, tiap hari. Emang nggak ada penyeberangan jembatan? Nggak ada, waktu itu sempat ada dari bambu ke bawah arus sungai. Berarti kalau untuk sekarang nggak ada sama sekali akses jembatan ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada jalan lain juga nggak ada, Bu? Nggak ada. Kalau jalan lain itu harus jauh. Oh, muter lagi? Iya, muter. Itu kira-kira berapa ini, Bu? Panjangnya berapa kilo? 3 kilo. Ada 3 kali kilo. 3 kilo, ya. Nah, Bu, khawatir nggak sih, Bu? Tiap hari harus nyebrang bawa anak-anak? Khawatir iya ya, apalagi kalau musim hujan. Musim hujan pun ini arus kan nggak bisa dilewati, gede juga gitu. Jadi nggak bisa sekolah. Harapannya pengen cepat dibangun jembatan ya kan, biar anak-anak sekolahnya aman gitu ya. Terus kebanyakan juga dari sini pengen sekolah ke sini, berhubung nggak ada jembatan, jadi nggak sekolahnya di sana jauh. Kepala SDN Padahayu 2, Teddy Rustandi menerangkan ketiadaan akses penyeberangan yang aman turut memengaruhi jumlah siswa baru yang mendaftar di sekolah. Kami itu ingin ada jembatan. Kenapa itu? Karena mempengaruhi dari jumlah murid di sini. Karena dulu itu murid di sini banyak. Nah, karena mungkin karena kesini dulu juga nggak ada jembatan, terus dibangun sama dari swadaya masyarakat dibangun. Nah, sekarang jembatannya kata dulu, akhirnya sekarang mempengaruhi jumlah murid yang datang ke sini. Karena dari kampung sebelah akhirnya sekolahnya ke SD Tanjulang, ke kecamatan sebelah. Karena masyarakat di sana katanya bilang begini, kalau ada jembatan pasti datangnya ke sini. Karena mereka khawatir, Pak. Khawatirnya apa? Khawatir dia menyeberang sungai, apalagi kalau musim penghujan. Kondisi ini menjadi gambaran perjuangan anak-anak dalam menempuh pendidikan di tengah keterbatasan infrastruktur. Perbaikan jembatan diharapkan segera direalisasikan sehingga para siswa tidak lagi mempertaruhkan keselamatan untuk menuntut ilmu di sekolah. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Ya, sementara itu sebanyak 1.360 siswa berprestasi mulai menjalani tahun ajaran baru di 17 sekolah nasional terintegrasi. Beroperasi di berbagai daerah. Program ini, pemirsa, ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan dan juga meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Yang tersebar di 3 kecamatan. Atas dasar kesenjangan tersebut, pemerintah menyiapkan 30 tahap. Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM menyatakan saat ini sebanyak 1.360 siswa menempuh pendidikan di Sekolah Nasional Terintegrasi. Program diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diharapkan mampu memperkuat ekosistem pendidikan nasional sekaligus menekan kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah. Hingga saat ini terdapat 17 sekolah nasional terintegrasi dan beroperasi di 17 kabupaten dan kota tersebar di 13 provinsi. Sementara itu 20 lokasi lain masih dalam tahap pembangunan dan diproyeksikan akan menambah akses pendidikan berkualitas di berbagai wilayah. Pemerintah menilai pembangunan sekolah nasional terintegrasi menjadi langkah penting karena ketimpangan mutu pendidikan masih terjadi di sejumlah daerah.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah per 30 Juni 2025, hanya 4% atau 263 dari 7.288 kecamatan memiliki SMP dan SMA dengan capaian terakreditasi. Sebaran sekolah bermutu masih didominasi wilayah Pulau Jawa, sementara di Papua hanya terdapat 4 sekolah bermutu tersebar di 3 kecamatan. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 satuan pendidikan sekolah nasional terintegrasi di seluruh Indonesia dengan berbagai fasilitas pendukung. Fasilitas meliputi perpustakaan dengan akses e-jurnal global, ruang diskusi, pusat olahraga, hingga layanan kendaraan antar jemput siswa. Ini ada 3 program yang di-highlight. Pertama tadi sudah disampaikan, yaitu Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Nah, ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah Republik Indonesia di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perluasan akses pendidikan berkualitas pada siswa-siswa Indonesia berprestasi yang unggul secara akademik di seluruh Indonesia. Pemerintah menyiapkan sumber daya pendidik mumpuni dengan menempatkan 17 kepala sekolah dan 204 tenaga pendidik di berbagai satuan pendidikan. Fahad menegaskan sekolah nasional terintegrasi, sekolah rakyat, dan sekolah unggul Garuda memiliki sasaran yang berbeda. Namun tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan akses pendidikan terbaik bagi seluruh anak Indonesia. Dari Jakarta, Ibrahim, Berita Nasional TV. Jalan Raya Banjarwangi di Kabupaten Garut, Jawa Barat ini sudah bertahun-tahun mengalami kerusakan. Disebut-sebut tidak masuk dalam daftar prioritas pembangunan tahun 2026. Kondisi ini pemirsa memicu kekecewaan warga karena jalan tersebut merupakan akses utama penghubung antar kecamatan. Inilah kondisi terkini Jalan Raya Banjarwangi di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Rabu 12 Agustus 2026. Kerusakan terlihat hampir di sepanjang jalan dengan kondisi aspal telah mengelupas dan menyisakan permukaan jalan tidak rata. Warga yang tinggal di sepanjang jalan terpaksa menyiram jalan dengan air setiap hari untuk mengurangi debu yang mengganggu pengendara dan juga masyarakat sekitar. Jalan Banjarwangi menjadi jalur penting menghubungkan wilayah Banjarwangi, Singajaya, Pendei, Cikajang hingga pusat kota Garut. Panjang ruas jalan mengalami kerusakan diperkirakan mencapai 20 km. Kondisi jalan yang rusak memaksa pengendara berusaha menghindari lubang dan bagian jalan yang rusak sehingga meningkatkan resiko kecelakaan. Sebelumnya, warga sempat mendapat kabar bahwa jalan ini akan diperbaiki pada tahun 2026. Namun harapan berubah menjadi kekecewaan setelah muncul informasi bahwa Jalan Raya Banjarwangi tidak masuk dalam daftar prioritas pembangunan tahun ini. Kemarin saya pribadi pas mendengar isi video ada kata-kata seperti ini, tolong dengarkan baik-baik ya, saya dengarkan baik-baik itu video sampai pas terakhir ada urutan yang terakhir, urutan berapa, 13 urutan yang terakhir 13. Warga berharap pemerintah bisa memberikan kepastian mengenai rencana perbaikan jalan. Bagi masyarakat, perbaikan jalan tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kelancaran aktivitas sehari-hari. Dari Garut, Jawa Barat, Didin Ahmad Saputra, Berita Nasional TV. Weekly Report akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah pabrik bingkai dan juga fiber di Jalan Lampiri, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Petugas damkar mengerahkan 25 unit mobil pemadam dengan total 125 personil menangani kobaran si jago merah. Api pun berhasil dilokalisir setelah 3 jam kemudian. Kebakaran terjadi di sebuah pabrik bingkai dan fiber di Jalan Lampiri, RT 4 RW 12, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari 12 Agustus 2026. Informasi kebakaran diterima petugas damkar setelah mendapat laporan dari warga. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur tiba di lokasi langsung melakukan operasi pemadaman.
Sebanyak 25 unit mobil pemadam dikerahkan, terdiri dari 20 unit dari DKI Jakarta dan 5 unit dari Kota Bekasi. Total 125 personel dilibatkan, terdiri dari 100 personel dari DKI Jakarta serta 25 personel dari Kota Bekasi. Ini kan api asal muasalnya dari makam wakaf yang di belakang itu. Dia pas posisinya ada di belakang pabrik ini. Saya lagi nonton TV di pos, pakai ada suara ledakan gitu. Terus saya keluar, saya lihat wah api. Langsung saya narik selang pemadam ya. Petugas berhasil melokalisir api pada pukul 3:30 pagi dan memasuki tahap pendinginan pada pukul 4 pagi. Hingga pemuktahiran data terakhir tidak terdapat laporan korban. Penyebab kebakaran diduga akibat konsleting listrik. Dalam proses pemadaman, petugas menghadapi kendala berupa jarak sumber air cukup jauh serta akses menuju lokasi yang sempit. Petugas memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Kasus kebakaran ini ditangani pihak kepolisian sektor Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Nanditio, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, dampak fenomena El Nino ini membuat kekeringan di Kabupaten Lebak, Banten kian meluas. Dari 12 kecamatan terdampak, ini 7 diantaranya mengalami kekeringan parah. Sejumlah mata air dan juga sumur warga mengering, membuat masyarakat terpaksa mendatangi sungai untuk memenuhi kebutuhan air. Kondisi kekeringan parah salah satunya terjadi di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten pada Senin 10 Agustus 2026. Warga dari sejumlah kampung terpaksa berbondong-bondong mendatangi aliran sungai Ciberang di Kampung Serdang, Desa Sajira. Setiap hari, terutama sore hari, tepian sungai dipenuhi warga yang mandi dan juga mencuci pakaian. Kondisi ini sudah berlangsung selama 2 bulan terakhir setelah sumber air di sejumlah kampung mengering akibat kemarau panjang. Warga harus menempuh jarak 2 hingga 5 km hanya untuk mendapatkan air. Salah seorang warga, Yuliana, mengaku harus menempuh jarak 2 km menuju Sungai Ciberang setelah sumur bor di rumahnya mengering total. Ini lagi mandi sama nyuci. Ini setiap hari seperti ini? Setiap hari, kadang 2 hari sekali. Oh gitu, sama siapa aja deh? Sama mama. Emang kondisi airnya di rumah hari-hari seperti apa? Udah mulai kering, ada sedikit, cuma bisa dipakai masak sama mandi aja. Oh gitu. Jadi kalau mandi nyuci ke sini nih? Iya, mandi nyuci. Setiap hari seperti ini? Setiap hari. Ini udah berlangsung berapa hari nih? Udah hampir 2 bulan. 2 bulan? Iya. Jadi Teteh ke sini? Ke sini. Rumah Teteh di mana? Di Kanang Menjangan. Jadi jarak Kanang Menjangan sini berapa? Hampir 3 kilo. Naik motor. Sama siapa aja deh? Sama mama sama anak. Oh gitu. Jadi mandi ke sini. Itu setiap hari seperti itu ya? Iya, setiap hari. Hal serupa juga dirasakan warga lain bernama Sodik. Bahkan ia harus membawa anak dan istrinya ke sungai untuk memenuhi kebutuhan sanitasi sehari-hari. KRI berapa kilo tuh? Hampir 2 kilo. Oh 2 kilo. Iya. Jadi 2 kilo ke sini. Tadi naik apa Kang ke sini? Motor. Naik motor. Sama siapa aja Kang? Sama istri, sama anak. Gimana kondisi air? Kondisi di rumah airnya nggak ada Pak. Kering. Oh kering. Iya. Udah semenjak kapan kering? Hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan Iya. seperti itu. Jadi ke sini mandinya? Iya, sini. Mudah-mudahan ada bantuan dari itu apa? Kelurahan gitu. Oh gitu. Biar masyarakat istilahnya nggak mampu istilahnya beli air. Di sini kan istilahnya butuh bensin gitu Pak. Oh gitu. Iya. Tapi belum ada bantuan nih sampai? Belum ada bantuan. Warga berharap pemerintah Kabupaten Lebak maupun para dermawan dapat memberikan bantuan pasokan air bersih. Bantuan dinilai mendesak mengingat sejumlah sumber air warga telah mengering di tengah kemarau panjang. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Ya, sementara itu kemarau berkepanjangan di Kabupaten Pandeglang, Banten membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Sumber air warga telah mengering selama 2 bulan, membuat ratusan warga terpaksa antri sejak pagi untuk mendapatkan bantuan air bersih. Ratusan warga Desa Pakuluran, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten membadati lokasi pembagian air bersih pada Senin 10 Agustus 2026. Sejak pagi warga datang membawa galon, ember hingga bensin untuk mendapatkan pasokan air dari mobil tangki Polres Pandeglang. Bantuan ini sangat dinantikan mengingat warga telah mengalami kesulitan air bersih selama lebih dari 2 bulan. Kemarau panjang membuat sumur warga mengering total. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa menempuh jarak cukup jauh menuju sungai di sekitar pemukiman.
Kedatangan bantuan air bersih dari Polres Pandeglang disambut antusias warga. Nggak ada air, dan air bersih itu susah banget didapatkan. Nah teh, sejauh ini kalau untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga kemana teh nyarinya teh? Kita ke sungai, Kak. Itu juga airnya nggak bersih. Jadi buat minum, buat mandi kita ke sungai ngambilnya. Dan lumayan juga dari jarak kita ke sungai itu lumayan jauh. Sekitar 2 kilo, Pak. Dan jalannya itu lumayan jauh, terjal. Ya, kami merasa terbantu dan sangat senang karena mendapatkan bantuan dari Polres Pandeglang. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Polres Pandeglang yang sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan kami. Kapolres Pandeglang AKBP Dino Indra Setiadi berharap distribusi air bersih ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus membantu menekan dampak kekeringan. Jadi pada hari ini Polres Pandeglang bersama dengan stakeholder terkait melaksanakan penyaluran air bersih kepada warga yang ada kekurangan air bersih. Harapannya dengan penyaluran air bersih ini bisa memenuhi beberapa kebutuhan dasar daripada warga masyarakat. Ada beberapa desa memang yang di sini kita lihat mengalami beberapa kekurangan. Di sini sudah kita siapkan juga ada 3 tangki, bekerjasama juga dengan beberapa stakeholder untuk menyalurkan air bersih tersebut. Polres Pandeglang menghimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air serta menghemat persediaan air bersih selama musim kemarau masih berlangsung. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Polda Metro Jaya akan melakukan ekshumasi jasad Sutrimo, pria yang ditemukan tewas di depan klinik Kecamatan Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ekshumasi dilakukan pada hari Rabu 12 Agustus 2026 di Banyumas, Jawa Tengah untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Polda Metro Jaya resmi menangani kasus kematian Sutrimo setelah menerima pelimpahan laporan polisi dari Barreskrim Polri dan Polresta Banyumas. Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya telah meningkatkan penanganan kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sebagai langkah penyidikan, polisi akan melakukan ekshumasi jasad Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah pada Rabu 12 Agustus 2026. Ekshumasi dilakukan untuk mendapatkan informasi medis dan forensik yang lebih lengkap, serta membantu penyidik memastikan penyebab kematian. Setelah dilimpahkan, ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari hasil penyelidikan yang tentunya sudah dilakukan oleh Polresta Banyumas, juga dari hasil penyelidikan dari tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Insya Allah hari Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas. Mudah-mudahan nanti dari hasil ekshumasi kita bisa menemukan dan kita bisa menyimpulkan apa yang menjadi penyebab dari kematian yang bersangkutan. Sebelumnya Sutrimo ditemukan tidak sadarkan diri pada Kamis 23 Juli 2026 di depan klinik kecantikan Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sutrimo kemudian dievakuasi menggunakan ambulan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, namun dinyatakan telah meninggal dunia. Polisi kini masih mendalami identitas, latar belakang, serta rangkaian peristiwa yang menyebabkan Sutrimo meninggal dunia. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Jangan beranjak pemirsa, Weekly Report akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, pedagang bambu Panjat Pinang di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, kebanjiran pesanan. Dalam sepekan terakhir, pedagang menerima pesanan lebih dari 20 bambu Panjat Pinang dan diprediksi terus meningkat menjelang Hari Kemerdekaan. Kesibukan pedagang bambu di Jalan Raya Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten meningkat dibandingkan hari biasa pada Selasa 11 Agustus 2026. Sepekan terakhir, pedagang harus bekerja ekstra, menyiapkan bambu panjat pinang yang dipesan warga sebagai perlengkapan lomba hari ulang tahun kemerdekaan.
Hingga 5 jelang Hari Kemerdekaan Indonesia, pesanan diterima mencapai lebih dari 20 unit. Jumlah pesanan diperkirakan terus bertambah seiring semakin dekat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2026. Penjualan bambu buat tahun ini alhamdulillah ada aja itu. Dibandingin tahun depan kayaknya lebih ada penaikan sedikit dari tahun sekarang. Berapa persen Bang kenaikannya Bang? Kira-kira 10-15% mungkin. Mudah-mudahan lebih banyak lagi tariannya. Tahun kemarin kurang lebih 10 lah. Tapi sekarang kayaknya lebih dari 20. Harga satu bambu panjat pinang dengan panjang sekitar 8 hingga 8,5 meter dibanderol sekitar Rp300.000. Harga ini masih dapat berubah tergantung ukuran bambu dan hasil negosiasi dengan pembeli. Pesanan bambu panjat pinang tidak hanya datang dari Kabupaten Tangerang, tetapi juga dari kota Tangerang hingga Tangerang Selatan. Tinggi permintaan bambu panjat pinang menjadi berkah bagi pedagang menjelang perayaan Hari Kemerdekaan. Tradisi lomba panjat pinang biasa digelar masyarakat setiap peringatan kemerdekaan Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Belasan siluet berukuran 40 x 60 cm ini terpajang di lorong merah putih sepanjang 600 meter di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Seluruh siluet ini dibuat oleh seorang pemuda hanya mengandalkan peralatan seadanya. Tak hanya lukisan para presiden, bahkan sejumlah tokoh pahlawan diabadikan dalam karya ini. Seorang pemuda di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat punya cara unik menyemarakan bulan kemerdekaan yang jatuh pada bulan Agustus. Dengan kemampuan dan peralatan seadanya, Denny Roma berhasil membuat belasan siluet tokoh nasional. Siluet berukuran 40 x 60 cm ini dibuat menggunakan cat kayu dan bilah triplek bekas. Beragam tokoh diabadikan mulai dari para presiden Indonesia hingga pahlawan nasional seperti R.A. Kartini dan Patimura. Karya-karya ini dibuat sebagai bentuk penghormatan sekaligus untuk mengingat jasa para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Siluet Presiden pertama Indonesia Soekarno akan dibuat dengan ukuran lebih besar dibanding siluet lain. Depan itu di gapura ada 6. Jadi berinisiatif buat menghias kampung kita. Terus untuk bentuk menghargai para pejuang, para pendahulu yang pernah berjuang untuk memerdekakan Republik Indonesia ini. Jadi saya berinisiatif gimana kalau kita sekalian memajang lukisan meskipun itu bentuknya hanya siluet gitu. Meski belum sepenuhnya rampung, lorong ini kini menjadi salah satu tempat favorit warga berfoto. Nuansa merah putih dan deretan siluet tokoh nasional menjadikan lokasi ini menarik perhatian. Warga dari luar desa berdatangan setiap sore menikmati suasana yang kini dikenal sebagai Lorong Merah Putih Kampung Agustus. Ya biasa kalau orang-orang yang pada lewat tuh biasanya pada bikin video gitu. Iya, apalagi kalau habis maghrib tuh lampu-lampunya tuh pada indah gitu. Ini pertama kali atau gimana Pak? Ya ini pertama kali, baru pertama kali. Ya enggak sih sampai semer ya seperti ini? Ya nggak nyangka sih, tapi karena berhubung alhamdulillah warganya pada kompak, terus banyak donatur juga yang ngasih memberikan rezekinya untuk melaksanakan bang ini ya, alhamdulillah jadi terwujud gitu. Mbak, ada yang disampaikan atau harapannya di HUT RI ke-81 ini? Harapannya pada tahun ini HUT RI 81 semoga Indonesia lebih maju, lebih jaya gitu. Foto dan video dari lokasi kemudian banyak dibagikan warga melalui media sosial. Terwujud Lorong Merah Putih tak lepas dari swadaya masyarakat dan dukungan para donatur. Sebagian besar donatur merupakan warga setempat yang saat ini berada di perantauan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Weekly Report kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit di hadapan Anda. Sampai jumpa dan happy weekend.